guna meningkatkan pemahaman terhadap pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif di kalangan guru, kepala sekolah, dan pengawas, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia Kota Semarang mengadakan seminar kupas tuntas PD dan PG bertempat di Hotel Norman, Semarang. Kegiatan diadakan pada hari Sabtu 5 Februari 2022. Hadir selaku narasumber tunggal Profesor Dr. Marheni Puji Astuti, M.Hum, Profesor Marheni sapan akrabnya menyampaikan bahwa pentingnya pemahaman terhadap implementasi buku 4 dan buku 5 PKB bagi guru dan kepala sekolah serta pengawas. Disadarinya di lapangan masih banyak sekali multitafsir terhadap isi dari buku 4, misalnya pada penyusunan laporan PTK dan penyusunan buku hasil penelitian. Menurut Marheni, buku hasil penelitian sebaiknya rujuk kepada pedoman di buku 4 PKB supaya buku karya guru bisa dinilai angka kreditnya. Bahwa para guru saat ini sudah mulai bergerak untuk menyusun publikasi ilmiah. Sesuai dengan Permen 16/2009 bahwa aturan dan jenis publikasi ilmiah yang dapat dibuat oleh guru ada 10 jenis. Di antaranya adalah laporan penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah populer, buku teks, buku bidang pendidikan, buku pegangan guru, modul diktat, dan beberapa produk publikasi ilmiah lainnya. Masih menurutnya bahwa untuk menyusun publikasi ilmiah tersebut sebenarnya sudah ada panduan dan rambu-rambu sesuai dengan bunyi butir di buku 4 PKB. Guru, kepala sekolah, dan pengawas diharapkan mampu memahami petunjuk teknis dan sistematika penulisan publikasi ilmiah sehingga karya yang dibuatnya akan sesuai dan bisa dinilai angka kreditnya. Lebih lanjut, Marheni mengatakan tidak ditampik bahwa kondisi di lapangan masing-masing berbeda. Untuk jenjang SD SMP misalnya, masih ada beberapa tim penilai yang belum fokus untuk mengimplementasikan tafsir pada buku 4 PKB. Bermacam pertanyaan muncul dan disampaikan oleh para peserta seminar. Salah satunya adalah ketika kasus terjadi, ada seorang guru yang sudah terpenuhi angka kredit kumulatifnya tetapi tidak memenuhi syarat untuk naik pangkat. Hal tersebut ditanggapi oleh Prof. Marheni bahwasannya dimungkinkan pada unsur utama publikasi ilmiah dan pengembangan diri belum terpenuhi. Salah satu peserta, Reni Wulandari SPD, guru SMK Negeri 1 Miri, Kabupaten Sragen, menanyakan bahwa apakah mungkin penelitian tindakan kelas dilakukan pada masa pandemi seperti saat ini. Profesor Marheni menjawab bahwa untuk menggantikan jenis penelitian tindakan maka bisa dilakukan dengan alternatif penelitian eksperimental. Para peserta yang rata-rata sudah berada di golongan 4A, 4B, dan 4C tersebut tanpa antusias mengikuti dialog yang dipandu oleh moderator Supriyono SPD. Pada paparan selanjutnya, menurut Marheni, ada beberapa publikasi yang tidak dinilai angka kreditnya, antara lain berupa antologi artikel populer di media massa yang dibukukan dan diberi ISBN. Jenis buku ini tentu tidak memenuhi standar pada pedoman buku 4 PKB. Maka, buku kumpulan antologi atau bunga rampai tersebut tidak memiliki nilai angka kredit. Sementara itu, Prof. Marheni juga mengatakan bahwa selama ini masih ada beberapa tafsir terhadap artikel ilmiah populer yang dimuat di beberapa media massa. Banyaknya guru yang menulis di media massa menjadi sorotan tajam beberapa tim penilai, di antaranya keraguan terhadap isi dan substantif dan keaslian karya. Hanya lagi-lagi menurut Prof. Marheni, semua pedoman penilaian ada di buku 4 dan alasan penolakan ada di buku 5. Di antaranya adalah bahwa artikel ilmiah populer ditulis oleh guru dengan topik yang bersinggungan dengan mata pelajaran atau materi yang diajarkan oleh guru tersebut pada satuan pendidikan si penulis. Untuk gaya penulisan di media massa sendiri diserahkan atau disesuaikan dengan kebijakan dan model selingkuh di media massa tersebut. Berkaitan dengan jumlah artikel ilmiah populer di media massa yang berhak dibuat oleh guru untuk kebutuhan angka kredit, menurutnya
Untuk golongan 3D ke golongan 4A maksimal 3 artikel ilmiah populer. Sedangkan jenis lain bisa ditambahkan bisa berupa buku, buku pedoman guru, karya inovatif lain, dan publikasi lainnya. Sedangkan untuk jenis karya inovatif di bidang sastra misalnya, kumpulan puisi, kumpulan cerita pendek, kumpulan dongeng, dan novel bisa masuk ke kategori karya inovatif bidang seni dan sastra yang bisa dibuat oleh guru. Syaratnya, buku tersebut harus ber-ISBN dan tentu merupakan karya asli dari si pengarang. Tentang ilmu kependidikan umum, ya misalnya ibu mau menulis apa? Misalnya begini, ibu kepala sekolah guru di SMP, misal pendidikan karakter untuk siswa SMP masa pandemi, itu buku bidang pendidikan, ya misalnya. Selama ini di lapangan masih banyak sekali ketimpangan implementasi dan tafsir terhadap kebijakan di buku 4 PKB. Guna mengatasi hal tersebut, maka Prof. Marheni menjelaskan lebih detail bahwa kebijakan di masing-masing kabupaten kota itu biasanya berkait dengan kebijakan dan aturan regulasi yang ada di BKD masing-masing kabupaten daerah. Kebijakan pertama belum jelas, ya. Kebijakan belum jelas itu nggak bisa dievaluasi. Berarti tidak bisa dievaluasi selama kebijakan itu belum berjalan dan belum jelas aturannya. Karena itu berarti penelitian kebijakan mengevaluasi kebijakan dengan kasusnya tentang kepala sekolah yang aturannya sekarang belum baik. Ya. Ini sebelumnya saya mohon maaf karena mestinya kalau menurut flyer yang ada itu kan untuk ke 4C ini, tetapi kami menganggap bahwa ini adalah suatu kesempatan emas saya bisa bertanya ke Prof. Yeni, maka saya hadir di sini. Saya sudah alhamdulillah sudah 4C dan mau menuju ke 4D. Jadi mohon maaf sekali lagi. Pertanyaan saya Prof, yang pertama untuk 4D itu kan ada presentasi ilmiah. Setelah itu mohon gambaran seperti apa nanti presentasinya. Yang kedua, dari syarat 12 PIKI untuk 4C kemarin itu karena terlalu lama saya itu akhirnya mencapai 3,5 Prof untuk PAK saya. Kemudian dari diantara 3,5 itu saya menulis buku kitab itu, buku mata pelajaran itu